Forex itu harus dimaknain sebagai peluang untuk mendapatkan sesuatu. Nah, peluang itu bisa cepat, bisa lama. Makanya transaksi forex kan dibagi itu. Ada scalping, ada intraday, ada swing. Beda-beda. Kalau transaksi forex itu sebetulnya bukan judi. Kenapa? Karena bisa dianalisis, kemudian juga kita bisa melihat probabilitas setiap transaksi yang sudah dilakukan. Sementara kalau di judi online, ukurannya apa sih? Diulangin lagi, apakah menang? Transaksinya cuma 2 kesempatan. Sekali mencet dia untung atau rugi. Harapan dia pasti banyak untungnya gitu. Padahal kan secara kenyataan itu bukan peluang, tapi itu jebakan. Sebelum mulai aku mau ngingetin teman-teman terlebih dahulu bahwa memulai perjalanan trading itu pastinya penuh tantangan. Pastikan kalian latihan dulu. Latihannya seperti apa? Menggunakan akun demo. Di MFX kalian bisa buka akun demo dan mendapatkan 4 opsi dana virtual yang bisa kalian pilih sendiri. Pastikan kalian download aplikasi MFX menggunakan link yang ada di kolom deskripsi. Halo guys, selamat datang di podcast MFX bersama saya Albert dan hari ini ada tamu spesial di podcast kita yaitu Pak Dwi. Halo Pak Dwi. Halo Albert, apa kabar semuanya? Baik, gimana Pak Dwi? Jauh-jauh dari Bandung, baik Pak? Alhamdulillah, puji Tuhan, baik sekali. Oke, hari ini seperti biasa nih Pak, kita bakal ngobrolin beberapa hal mengenai forex, mengenai trading, dan mengingat kita sudah di penghujung tahun. Nih, dari terakhir kali kita podcast bareng aja udah cukup lama nih Pak. Ya. Banyak hal yang terjadi, banyak hal yang menarik soal finansial, soal forex yang bisa kita bahas hari ini. Oke. Nah, ini aku ada sebuah topik yang sebenarnya cukup menarik nih Pak. Jadi kita langsung aja terjun ya Pak ya. Nah, sebenarnya kalau kita lihat semua orang di kalangan umur itu pasti punya tujuan finansialnya masing-masing. Betul. Entah itu melakukan investasi, trading, atau hal macam lainnya. Intinya apa? Intinya mau mengembangkan kekayaan, mau menggerakkan uang yang tadinya pasif menjadi aktif. Ibaratnya seperti itu ya Pak. Cuma ada fenomena yang menurutku cukup menarik kalau di kita, di tanah air kita sendiri di Indonesia, yaitu soal judi online Pak. Oh iya, lagi rame tuh. Lagi rame. Nah ini sebelum kita mulai Pak nih, aku ada beberapa data yang aku pengen kasih tahu Pak Dwi dulu dan menurutku ini sangat menarik. Jadi yang pertama nih, benar nih Pak, judul tahun ke tahun di Indonesia makin marak. Ya bahkan kalau menurut analisis dari pemeriksaan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, jumlah pemain judi online hingga akhir 2024 itu sampai 11 juta pemain Pak di Indonesia. 11 juta pemain. 11 juta pemain itu angkanya udah luar biasa, bahkan udah bersaing lah sama instrumen finansial yang legal ibaratnya seperti itu. Dan sampai di kuartal 4 2024 uang yang dihabiskan orang Indonesia buat deposit judi online itu sampai 43 triliun Pak. Mantap. Bahkan naik, gede banget. Naik 9 triliun kalau dibandingkan sama tahun lalu. Nah kalau melihat fenomena seperti ini, menurut Pak Dwi seperti apa? Karena kan ya setiap orang punya tujuan finansialnya, tapi kok banyak banget yang akhirnya larinya tuh ke judi online sih Pak? Pertama, kebutuhan orang setiap hari itu semakin bertambah. Kebutuhan apa? Kebutuhan finansial. Betul. Ya kan? Kemudian gimana caranya supaya dapat uang secara cepat dengan modal yang sekecil-kecilnya. Judi online itu menyasar ke orang kecil, menengah ke bawah, modalnya kecil. Artinya apa? Kaum menengah ke bawah itu butuh secara cepat dananya, ya kan? Putarannya cepat. Kemudian sekali lagi karakter orang kita nggak ada yang tahu ya. Apakah dia sadar untuk memasuki dunia gelap itu, atau dia nggak sadar, nganggapnya itu peluang gitu. Padahal kan secara kenyataan itu bukan peluang, tapi itu jebakan. Yang buktinya aja banyak yang susah dengan itu gitu. Berapa triliun tadi? Triliun ya? Sampai 43 triliun jumlah deposit. Ya, menengah ke bawah segitu tuh duit untuk dikeluarkan. Bayangin. Sekali lagi kebutuhan Albert secara cepat. Orang pengen cepat kaya. Ya, dan mungkin kalau kita melihat kata kuncinya ini adalah cepat gitu Pak ya. Ya, kenapa mereka larinya ke judi online bukan ke misalnya passive income yang lain atau instrumen finansial yang lain? Karena kalau kita lihat memang pasar finansial yang lain, instrumen yang lain itu perlu yang namanya waktu untuk belajar. Nah, jadi bukan cepat. Ya. Perlu kematangan, butuh pengalaman buat sampai proses bisa menghasilkan keuntungan. Ya. Jadi mungkin itu salah satu hal kenapa orang tuh banyak banget yang larinya ke judi online karena mengejar keuntungan yang instan gitu Pak. Ya. Sekali lagi,
dunia sekarang ada dunia medsos, gampang. Ya. Setiap orang punya handphone. Ingat, ketika ada handphone, informasi medsos itu lebih cepat dapat. Judi online itu ada di dalam aplikasi. Ya. Ya, sangat gampang untuk di di-download ya. Betul, diakses tuh udah Diakses gampang banget. gampang banget. Kemudian dia juga gampang banget untuk deposit. Ya kan? Ya. Deposit keluar. Kemudian gampang banget untuk coba-coba. Coba-coba gimana? Gampang. Kemudian selanjutnya gampang banget untuk melaksanakan transaksi. Transaksinya cuma dua ini menurut saya cuma dua kesempatan. Ya. Sekali mencet dia untung atau rugi. Nah, harapan dia pasti banyak untungnya gitu. Kemudian coba-coba yang pertama untuk kayak gitu, iya gampang diakses gitu, gampang juga di withdraw. Nah itu menurut saya yang paling gampang di judi online itu sebabnya di situ. Nah uniknya nih Pak, banyak orang yang mencoba judi online tapi tidak menyadari bahwa saat mereka judi online itu tuh tidak ada proses analisisnya, tidak ada probability yang lebih menguntungkan bagi penjudinya, karena apalagi ini kita berbicara khusus online nih Pak ya, itu semua sudah diatur sama algoritma gitu ya, dan algoritma pasti yang pembuat algoritmanya tidak mungkin membuat dirinya rugi. Itu yang nggak disadari tuh Pak sama orang-orang yang coba judi online. Nah kalau menurut Pak Dwi gimana? Pengetahuan orang yang membuat algoritma itu sudah paham kemauan setiap orang, setiap manusia itu apa sih sebetulnya. Paham psikologi manusianya seperti apa. Itu yang dimainin sama mereka. Dan kita atau pelaku untuk judi online itu, dia merasa nyaman gitu untuk transaksi meskipun rugi. Ya kan? Kemudian edik. Ada rasa kecanduannya. Penasaran. Gitu kan, penasaran. Apalagi pas udah merasakan keuntungan pertama kecil-kecilan tuh Pasti. langsung wah ini harus masuk terus, deposit terus gitu ya. Mungkin 100.000 sudah bisa transaksi gitu kan. Ya. 50.000 sudah bisa transaksi. Berarti kan nggak ada filter di situ. Betul. Untuk segmennya. Kemudian coba, akhirnya naikin. Kemudian penasaran. Yang pada akhirnya dilakonin semuanya gitu. Betul. Yang lebih parahnya lagi Albert, dana untuk transaksi itu adalah pinjol. Wah itu yang ekstrim menurutku Pak. Satu kena resiko, satu lagi pinjol ada resiko lagi gitu kan. Resikonya diamplifikasi tuh Pak. Iya. Udah dari pinjaman online dipakai buat judi online. Betul. Mikirnya wah ngebalikin uangnya nih bakal mudah nih, karena bakal untung dari judi online. Padahal yang ada malah makin parah. Iya benar. Ya kebanyakan kayak gitu kan. Betul. Cuma yang menarik Pak, kalau kita berbicara soal judi online di Indonesia, banyak banget masyarakat bahkan yang sering komen-komen di video YouTube kita atau di Instagram MFX itu yang masih menganggap bahwa trading forex itu sama aja kayak judi online. Ya. Nah ini aku mau tahu nih Pak, pendapat dari Pak Dwi yang sudah bertahun-tahun di industri, yang sudah jadi trader selama bertahun-tahun juga. Kira-kira apa sih sebenarnya yang membedakan biar teman-teman di rumah tuh paham juga kalau sebenarnya forex itu bukan judi loh gitu. Ya. Pertama definisi judi setiap orang mungkin beda-beda. Betul, beda-beda Pak. Nggak tahu kita. Nggak tahu. Yang saya rasakan di transaksi forex pun bisa dijadikan judi. Bagi orang yang nggak tahu, bagi orang yang paham bahwa itu judi, sah-sah aja sih. Maka dari itu orang yang menganggap itu judi ya udah jangan masuk ke dunia ini. Tapi bagi saya pribadi, kalau transaksi forex itu sebetulnya bukan judi. Kenapa? Karena bisa dianalisis, kemudian juga kita bisa melihat probabilitas setiap transaksi yang sudah dilakukan. Kemudian kita analisa ke depan, ada strategi-strategi yang kita bisa laksanain untuk transaksi di forex. Karena sebetulnya ketidakpastian itu pasti selalu ada. Apapun itu pasti selalu ada. Kita hanya ke kita aja bagaimana kita memanfaatkan peluang ketidakpastian ini supaya menjadikan manfaat ke kita gitu. Ya. Itu aja sih menurut saya. Banyak strategi forex di media sosial dikemukakan oleh beberapa YouTuber gitu kan. Allah KOL segala macam itu kan membuktikan bahwa
ada sesuatu nih di forex yang bisa kita dapat. Apa itu? Kesempatan peluang itu. Ya. Jadi kalau dibilang wah forex tuh sama aja kayak judi, artinya Pak Dwi nggak setuju dong? Gak setuju. Bagi yang ngomong seperti itu ya jangan masuk ke bidang ini gitu, ya kan? Ya. Tapi kita kembali lagi, yang paling penting adalah legalitas. Legalitas di forex di Indonesia legal kan? Legal. Nah itu aja sudah apa namanya, definisi negatif aja sudah dikalahkan di situ. Betul. Dimanapun di Indonesia ya judi itu ilegal. Legal. Sedangkan ya trading di forex di Indonesia udah legal, udah ada badan pengawasnya juga. Ya. Jadi kenapa masih disamain, itu pertanyaannya tuh Pak ya? Ya, kalau kekeh bahwa ini judi, iya berarti kan bukan market dia ya. Betul. Dan kalau kita berbicara, wah forex ini marketnya buat penjudi gitu ya. Ya kita mau melakukan hal apapun, mau itu bisnis, mau itu instrumen saham, mau instrumen kripto atau apapun yang lain. Di saat kita masuknya, terjun ke marketnya itu dengan mindset sebagai penjudi atau gambler, dalam arti masuk secara ugal-ugalan, asal-asalan, itu dia. Tidak ada proses analisis, tidak ada proses pengaturan resikonya, ya apapun instrumennya, ya itu kalian masuk dengan mindset seorang penjudi gitu. Iya. Itu yang sangat berbahaya. Akhirnya forex dijadikan tebak-tebakan gitu. Betul. Cuma nih Pak, buat beberapa orang yang belum paham betul soal trading forex, itu ada beberapa argumen yang menurut mereka, wah ini forex sama judi online tuh nggak ada bedanya nih sama nih. Salah satunya nih Pak, saat orang-orang pelaku judi online itu mulai pertama kali gitu Pak, itu mereka merasa bahwa wah mereka dikasih menang nih. Ada yang namanya faktor beginner's luck di judi online. Jadi mereka dikasih menang-menang dulu, dikasih dopaminnya dulu, dibikin seneng dulu biar mereka deposit lebih banyak, terus akhirnya dibikin rugi. Nah banyak yang merasa trading forex itu juga sama, ada perlakuan yang seperti itu. Apakah sebenarnya di trading forex itu seperti itu atau enggak sih Pak? Ya, kalau menurut saya enggak. Kenapa? Aplikasinya udah beda gitu. Ya. Kalau di aplikasi judi online itu satu sama yang lain itu berbeda. Betul, nggak kan? bisa berbeda. sama persis. Sama gitu persis, ini naik, ini turun segala macam beda. Tapi kalau di forex coba samain. Harganya sama, marketnya sama, harganya naik gitu. Nggak mungkin dong bisa menggerakkan harga USD sampai tidak masuk akal gitu kan. Ada perbedaan angka, ada karena perbedaan dari feed data mungkin ya. Betul. Tapi nggak signifikan sekali gitu. Nggak mungkin misalnya harga emas dunia lagi berapa ribu tiba-tiba dolar, kemana loncat, tiba-tiba gitu kan. loncat, dia gitu. sendiri loncat. Tidak gitu. mungkin gitu Nggak Pak mungkin. Ya. Kemudian orang yang melakukannya juga dia ngerasa bahwa keputusan dia itu benar. Makanya disebut itu beginner luck gitu kan. Ya. Kenapa seperti itu? Karena mungkin menurut saya dia masih disiplin dengan ilmu yang bisa dia dapat. Betul. Transaksi forex itu harus diketahui awal dulu, knowledge dulu kan. Ketika ilmunya masih segar, dia disiplin dengan ilmu itu, dia menang. Ya. Dia dapat profit, pun dapat loss. Pasti. Kemudian seiring dengan perjalanan waktu seperti itu, tapi ada timbul rasa serakah dari si pelakunya, ya kan? Artinya apa? Dia transaksinya ugal-ugalan ujung-ujungnya. Tadi juga seperti ini benar. Betul. Ya kan? Saya lakukan lagi masa salah sih. Overconfidence. Sementara kalau di judi online ukurannya apa sih? Diulangin lagi, apakah menang? Ada ilmunya nggak sebelumnya? Nggak ada pola yang bisa dilihat gitu Pak. Tidak ada pola. Tidak ada yang bisa dipelajari. Ya. Apapun itu yang kalau sudah ada pola berarti sudah bisa diprediksi. Ya. Prediksi. Kata-kata prediksi menurut saya pasti ada cabangnya, opsi. Nah, setiap ambil keputusan pasti harus ada opsi. Paling gampang kalau di forex opsinya apa? Stop loss. Ya. Balik arah gitu kan. Kapan saatnya? Ya tergantung ilmunya yang pernah didapat gitu. Kalau dia disiplin terhadap ilmunya, disiplin dengan penggunaan dana sebesar apa dana yang dipakai, berapa persen penggunaan, kemudian opsi stop loss, opsi reversal segala macam, pembalikan arah. Saya kira ujung-ujungnya juga pasti selamat orang. Gitu. Ya. Dan kalau kita berbicara beginner's luck dalam trading ya, kalau dari pengalaman aku pribadi gitu Pak ya itu memang betul terjadi, tapi bukan
kesalahan instrumen atau marketnya. Ya, benar. Tapi dari secara psikologi saya sendiri. Jadi waktu itu ya pertama kali trading, buka posisi, profit sedikit aja udah ngerasa yang tadi tuh Pak, overconfidence. Wah, saya hebat, langsung ditutup. Misalnya gitu kan. Ya jadinya profit gitu kan. Tapi seiring berjalannya waktu, sebagai pemula saya tidak bisa mengulangi hal tersebut. Menganggap remeh. Jadinya muncullah yang namanya beginner's luck. Baru dari situ ditampar yang namanya realita tuh Pak. Wah, ternyata tuh nggak bisa nih pakai cara-cara seperti ini doang. Mesti ada pembelajaran lebih lanjut, ada pengembangan skill lebih lanjut supaya saya bisa menguasai marketnya. Dan itu yang menurut saya beda. Beginner's luck yang ada di trading forex ya ada faktor psikologis dan ada faktor pertumbuhan dari tradernya sendiri. Sedangkan buat pelaku judi online ya ada faktor-faktor di luar itu dari penyedia layanan judi online juga ibaratnya bisa mengatur punya angka tersendiri, gitu ya. punya angka tersendiri. Setiap download yang ada di aplikasi kita di handphone kita itu berbeda meskipun satu nama gitu. Beda kalau kita samain beda. Betul. Dan kalau kita berbicara soal tadi Pak Dwi udah mention sedikit gitu ya soal stop loss, manajemen resiko gitu ya. Manajemen resiko, kapan uang kita habis, kapan uang kita rugi berkurang. Sebetulnya di trading forex dan judi online juga sangat berbeda gitu Pak. Nah mungkin buat teman-teman yang belum paham, Pak Dwi bisa kasih gambaran sedikit sebenarnya pengaturan resiko dalam trading forex itu seperti apa dan di judi online itu seperti apa sih? Kalau di judi online full margin. Full margin, taruh 500.000. Siap hilang 500.000. 500.000 siap hilang gitu kan. Kemudian juga dapetinnya juga dalam waktu yang cepat. Hari ini harus dapat juga. Harus dapat apa yang dimauin. Tapi kalau di forex ada yang seperti itu juga, tetapi pasti punya strategi untuk melakukan itu. Betul. Ya kan? Saya selalu mengatakan untuk pemula itu atur dengan 1%, ingat gak? Hanya 1% kerugiannya. Supaya apa? Supaya sempat belajar apabila terjadi kesalahan. Sisanya 99%. Pasti ada yang komen, kapan kayanya? Kok cuma 1%, ngejar 1% untung kapan kayanya gitu. Kapan untungnya kapan gitu untungnya? Iya itu kan pemula gitu kan. Betul. Tapi kalau yang sudah experience, dia nggak perlu pakem 1% juga gitu kenyataannya. Bahkan bisa sampai 10% per trade. Ya kan? Kemudian juga yang dinamakan full margin juga ada loh di forex. Betul. Ada nih lagi rame nih full margin. Tapi kita nggak tahu nih dananya sebetulnya dijadikan full margin itu semua dana dimasukin ke situ atau dia hanya 10% dari aset sesungguhnya. Kita nggak ada yang tahu. Betul. Bukan berarti full margin yang dilakukan trader itu langsung semua dana tradingnya dipakai. Padahal mungkin itu dana yang sudah disiapkan buat full margin gitu ya. Stop lossnya dalam account gitu istilahnya. Kalau biasanya kita stop lossnya dalam angka ya. Kemudian kita di dalam forex kan ada analisis. Betul. Ada 3 tuh analisis menurut saya. Pertama fundamental, pencetus pergerakan harga ada. Judi online ada nggak? Tidak ada. Nggak ada, angka aja. Kemudian ada chart, technical analysis. Technical analysis itu dibahasnya dari dulu tuh udah ada sampai sekarang. Berkembang terus. Ilmu-ilmunya berkembang terus. Judi online ada nggak? Tidak ada. Tidak ada. Kemudian pengaturan money management. Betul. 1% tadi. Apakah bisa judi online mengatur resiko 1% gitu dari uang yang ditaruh? Nggak bisa. Iya, jadi sebetulnya ini yang membedakan antara forex dengan judi online. Perilaku orang melakukan itu judi itu bisa aja, tapi resikonya yaitu tadi habis gitu. Balik lagi artinya menurutku, apakah orang menganggap itu forex itu judi atau bukan? Itu balik lagi dari pemahaman. Ya betul. Dari dia sendiri mengetahui marketnya seperti apa. Pertama itu. Nah, kedua kalau orang yang terjun dan mencoba forex, yang jadi trader ya itu yang benar-benar belajar, yang benar-benar menganalisis, yang benar-benar mengatur resikonya seperti apa. Sedangkan ya nggak bisa bohong gitu Pak. Banyak banget orang yang masuk ke market forex dengan mental penjudi itu banyak. Dan itu yang sangat berbahaya dan itu yang selalu kita bicarakan buat jangan seperti itu gitu kan Pak. Iya, kita nggak bosan-bosan ngomong kita belajar forex itu penting gitu ya. Yang paling menarik nih Albert, kita ada YouTube nih, gitu kan. Kita share ilmu sebetulnya di dalam live kita, ilmunya kayak gini.
Itu ada yang marah-marah tuh. Oke. Yang marah-marah. Marah-marah kenapa tuh Pak? Marah-marah. Wah itu loss segala macam gitu kan. Orang yang marah-marah itu aja sebetulnya menandakan dia nggak siap untuk menerima resiko. Satu. Nggak siap dengan resiko di market ini. Iya, bisa jadi. Bisa dia jadi. pemula nggak belajar, atau dia niat banget untuk marah-marah gitu kan. Atau sebetulnya dananya cuma segitu-gitu aja untuk transaksi forex. Jadi dia psikologi dia main. Betul. Jadi marah-marah gitu. Memang cuma uang itu yang dia miliki. Iya, ya pasti dong gitu kan. Berarti kan belum saatnya dia untuk transaksi forex. Kemudian yang gede banget adalah memang karakternya seperti itu. Gitu. Ya sah-sah aja. Menurut saya seperti itu. Tapi sebaiknya kalau untuk transaksi forex ini bagi saya ini peluang nih. Ya. Peluang yang bisa kita manfaatin. Banyak sekali ilmu yang bisa didapat di dalam transaksi forex ini. Bisa untuk salah satu portofolio pendapatan untuk growth. Ya. Dan aku mungkin kasih contoh yang menarik nih Pak ya. Taruhlah kita pelaku judi online sama trader. Kita barengin gitu Pak ya. Yeah. Masing-masing sama-sama belajar misalnya 5 tahun. Oh, Nah, iya. kalau trader pasti setelah 5 tahun mulai menemukan polanya, Iya. bisa mulai menguasai marketnya. Iya. Sedangkan saya sangat yakin bahwa pelaku judi online udah belajar 5 tahun, itu mau pelajari mau kayak gimana juga, ya tetap aja nggak bakal bisa meningkat skillnya, nggak bakal bisa untung juga karena tidak ada kuasanya tuh tidak di tangan mereka, Ya, gitu kan? betul. Di tangan aplikasi. Di tangan aplikasinya, di tangan algoritma. Iya. Ya kalau kita lihat risk dan rewardnya, masa kita mau meresikokan uang kita di tangan algoritma, itu yang tidak masuk akal gitu Pak ya. Iya. Kemudian juga berapa orang sih yang gugur, berapa persen yang gugur di satu bulan pertama? Pasti kebanyakan yang judi online. Betul. Ya kan? Dan mungkin aku bilangnya, kita nggak bilang di forex itu bisa dipelajari secara cepat langsung. Iya, Enggak. tergantung orangnya. Setiap orang beda-beda Iya. gitu ya. Tapi kalau ada komitmen, ada keseriusan, itu sangat bisa ilmunya dipelajari. Betul. Itu yang menurutku tidak ada di judi online dan tidak disadari oleh orang-orang. Betul tuh, ada Ya. poinnya. Itu yang menarik sih Pak. Dan kalau kita berbicara mental gitu ya, ada yang menganggap bahwa mentalnya pelaku judi online dengan trading itu sebenarnya sama gitu Pak. Nah kalau menurut Pak Dwi gimana? Beda sih, Beda? beda. Kalau di judi online pelakunya pengen cepat kaya pada hari itu juga, pada detik itu juga. Pada detik itu juga? Pada detik itu Oke. juga. Lebih cepat daripada di forex. Ya. Kalau di forex kan menunggu posisi, kemudian kapan saatnya kita tutup kan bisa kita pilih. Betul, dan ini kalau kita berbicara trader yang benar-benar beneran gini Pak ya. Contoh, pakai time frame misalnya di 15 menit. Itu kan nggak mungkin seringnya dalam satu hari itu di atas 5 menit, 10 menit baru tutup. Ya. Kalau untung gitu, ya kan? Kalau rugi pun bisa ditutup pada saat harga tidak dikendaki dalam keadaan minus. Kalau di sini kan nggak ada pilihan, dia naik ya udah, harga tebak-tebakan, harga naik dia untung, harga turun ya mungkin dia rugi nih di judi online. Seperti itu, polanya yang beda gitu. Ya, mungkin kalau aku simpulkan Pak, ya kalau di judi online gitu Pak ya, artinya mereka mencari menang secara cepat. Sedangkan di kita trading, kita punya pemikiran yang cukup lebih panjang, lebih long term. Iya. Karena kita membangun portofolio, kita membangun kekayaan kita secara bertahap. Dan itu yang tidak bisa dilakukan lagi nih, balik lagi tidak bisa dilakukan saat judi online. Ya, Kita nggak mungkin bisa membangun kekayaan selama bertahun-tahun, ngebangun, waduh mau profit terus dikembangin gitu kan. Ya orang kalau masuk langsung resikonya habis kok. Nah itu yang nggak bisa dan sangat berbeda gitu Pak. paling sering kejadian lah resikonya habis. Setiap Betul. kali ambil posisi di judi online habis. Kemudian ada nggak orang hidup di judi online? Judi online ada Ya. nggak? Belum ada sejarahnya menurut saya. Betul. Yang apa ya, long term, Long term. membangun Iya. karir di judi online ya kenyataannya tidak ada. Sementara kalau di forex ada full trader loh. Banyak. Banyak. Bukan Nggak ada muncul lagi, aja, nggak banyak. mau muncul tuh. Betul, tidak mau muncul aja. Dan menurutku sayang banget aja sih Pak, buat mereka yang
bisa dibilang uang dinginnya masih sedikit. Mungkin banyak yang pakai uang panas juga. Sampai apa ya, ibaratnya mau menang cepat, mau profit secara cepat, malah loncat ke judi online. Ya, jurang kemiskinan lebih lanjut. Iya, dan itu dampaknya luar biasa sih Pak. Luar biasa. Bahkan triliunan loh itu. Triliunan. Dengar kasus yang banyak banget nih Pak, aku dengar kasus perceraian gara-gara judi online juga banyak banget. Dan itu yang agak miris gitu Pak, kalau kita lihat. Dan kita nggak bilang, wah trading forex nih jalan kalian yang terbaik gitu. Enggak, kita nggak bilang seperti itu. Tapi apa ya? Apa yang kita lakukan di market forex itu sangat berbeda sebetulnya dengan judi online. Itu yang masih jadi miskonsepsi dan masih disama-samain nih gitu ya. Nah, ini sebenarnya baru-baru ini juga ada kasus yang menurutku cukup menarik Pak. Apa itu? Ada akun di TikTok yang share pengalaman dia terjun ke forex. Itu kasus @banulokit di TikTok. Nah, dia itu di awal bulan Februari tahun ini Pak terjun ke forex. Tapi hasilnya bukan malah dapat duit, malah jadi punya utang 20 juta dari pinjol. Itu karena tadi. kena margin call. Nah, ini aku deskripsiin lebih lengkap ya Pak ya. Kalau berdasarkan awal ceritanya, awal-awal itu dia untung sekitar $1 itu selalu diambil. Tapi kok tiba-tiba dia malah kena margin call sampai $100. Gak rela duitnya hilang. Nah, ini artinya pertama nih dia ngerasa profit kecil-kecil gitu kan, terus dananya ludes, gak rela duitnya hilang. Akhirnya dia ngerasa oke, ini kok trading itu kok kayak judi gitu kan. Pinjem lagi lah dia ke pinjol sampai MC lagi, pinjem lebih gede lagi sampai MC lagi, gitu terus Pak ceritanya. Terus akhirnya dia baru berhenti dulu, lanjut kerja buat bayar utang yang ada. Dan ada kata-kata menarik dari dia bilang, jangan masuk ke dunia trading kalau nggak siap gila. Nah, kalau menurut Pak Di melihat cerita seperti ini itu seperti apa Pak? Pertama, sejarahnya dia transaksi trading, untungnya $1 disimpan sama dia. Ya kan, dikumpulin, berarti bisa. Bisa. Ada kesempatan bagi dia untuk withdraw dong. Tapi dia nggak melakukan kesempatan itu. Tetapi dia secara emosi mungkin dia melipat gandakan transaksi sehingga terjadi margin call. Ketika margin call sendiri sebetulnya itu mengamankan dana dia sebetulnya. Margin call itu nggak 100% habis, enggak loh. Sisa pasti ada disisakan. Tergantung brokernya masing-masing. Iya. Itu, Pak ya. Itu artinya apa? Artinya sudah selesai lo di situ. Berarti harus dipelajari lagi. Sesudah belajar mungkin harus masuk lagi. Yang parahnya tadi adalah dengan pakai pinjol. Pakai pinjolnya nggak sekali, berulang kali. Berarti kan dananya sebetulnya nggak cukup untuk transaksi dia itu, tapi memaksakan diri. Pinjol sendiri kan punya resiko dikejar-kejar sama debt collector. Artinya bukan duit dia itu, gitu kan, yang harus dibayar. Itu resikonya berlipat gitu. Yang menurut saya yang paling salah itu dia pinjol, dananya belum cukup untuk trading itu. Jangan menyalahkan bahwa ini siap gila. Ya dia pinjolnya sudah mulai gila dari situ mulai awalnya. Ya kan? Ya berarti kan gila sendiri tuh. bukan siap gila menurut saya gitu. Dan menurutku nih Pak, apakah keputusan untuk pinjol terus-terusan, nggak sekali gitu ya? Apakah itu keputusan pribadi atau salah market forexnya? Pribadi sih menurut pribadi saya. Kan? Nah, makanya tanpa forex pun kalau dia sudah mulai pinjol berarti ada masalah gitu. Betul, dan kita selalu bilang bahwa saat trading ya pastikan menggunakan uang dingin. Iya, uang yang sudah kita siap mengalami kerugian. Iya. Dan ini apakah salah marketnya? Menurutku tidak. Kita tidak pernah membuat orang untuk pinjol, tidak pernah memaksa untuk deposit gitu ya. Iya. Ini artinya adalah keputusan pribadi yang tidak baik yang berujung pada
hasil seperti ini. Ya sumbernya udah salah, sumber dananya udah salah. Dan kalau Pak Dwi tadi bilang ada yang menarik, sebenarnya dia tadi bilang udah untung $1 gitu Pak ya. Awal-awal katanya untung $1. Tapi begitu rugi sampai $100. Itu kan udah kelihatan tuh Pak. Artinya pemahaman dia soal risk saya nggak and tahu rewardnya. modalnya berapa. Modalnya di sini belum ada sih Pak. Tapi yang ada nih pokoknya dia punya utang pinjol tuh udah sampai 20 juta. Kan udah salah banget ya Pak ya. Dan kita selalu bilang kok kalau memang tertarik buat trading ya selalu pakai uang dingin. Betul. Jangan sampai hal-hal seperti ini tuh terjadi gitu kan. Dan kalau dia bilang kalau mau masuk trading forex harus siap gila. Apakah benar menurut Pak Dwi forex itu seserem itu? Apakah kita trader masuk tuh harus siap jadi gila gitu Pak? Enggak, menurut saya enggak. Waras dulu gitu. Karena harus belajar dulu gitu. Orang gila mana yang bisa belajar gitu. Menurut saya seperti itu. Ya kan? Waras belajar dulu. Kalau dia nggak mau belajar langsung main hajar aja, ya itu bukan bukan orangnya untuk transaksi forex, bukan orangnya untuk trading forex gitu. Ya. Kalau masalah gila siap enggak, ya dia belum paham aja sih sebetulnya menurut saya. Buktinya saya nggak gila loh. Nah, masih waras betul. gitu. Ya. Dan kalau kita lihat banyak orang-orang forex masih waras, masih bisa mengajarkan sesuatu ke orang lain. Betul. Dan kalau kita lihat, anggaplah ada banyak instrumen gitu ya. Ada saham, ada kripto, ada forex, ada reksadana. Balik lagi apakah kita serem? Menurutku tidak. Kita termasuk yang high risk high return. Yang resikonya cukup lebih tinggi. Sudah tahu duluan gitu. Betul, resikonya lebih tinggi. Mungkin kalau kalian mau yang resikonya lebih rendah, ya ada. Bisa saham, bisa reksadana gitu kan. Tapi apakah forex itu menjadi sesuatu yang seram? Seram kalau kalian masuk dalam kondisi belum paham. Ya. Tetapi kalau kalian sudah tahu resikonya seperti apa saat mau masuk, ya itu bukan sesuatu yang seharusnya menakutkan kalian. Karena saat kalian masuk, kalian harusnya sudah siap. Dan jadinya gak perlu siap-siap jadi gila dulu. Begitu ya Pak? Betul. Dan itu menurutku cerita yang cukup menarik sih. Tapi aku yakin cerita dari Banu Lokit ini bukan satu-satunya Pak. Betul. Banyak banget yang pasti memiliki cerita yang mirip dan sama. Apakah akar masalahnya ini Pak? Kalau kita lihat, mungkin aku bisa bilang campuran. Banyak. Ada tadi kita sempat bahas mau cepat kayanya. Tapi bisa kita bilang juga apakah ini ada kesalahpahaman soal marketnya mungkin dari pengetahuan mereka belum cukup gitu ya. Atau mungkin ini ada masalah dari mindset orang yang masuk ke market juga, Pak. Pertama, pengetahuan belum cukup. Saya nariknya ke situ. Kemudian pendanaannya yang salah. Pendanaannya ini poin penting dari ceritanya pendanaan. Pendanaannya yang salah. Kemudian juga terakhir adalah karakter orangnya yang salah. Ya. Ya kan? Karakter orang yang istilahnya pengen cepat kaya dalam waktu singkat itu sudah salah gitu. Forex itu harus dimaknain sebagai peluang. Peluang untuk mendapatkan sesuatu. Apa itu uang? Peluang loh. Nah, peluang itu bisa cepat, bisa lama. Makanya transaksi forex kan dibagi itu. Ada scalping, ada intraday, ada swing. Beda-beda. Tapi rata-rata orang transaksi forex itu banyaknya ke jangka pendek. Betul. Scalping kenapa? Ya pengen cepet gitu ya. Nggak salah juga karena itu sudah ada metodenya juga ada gitu. Asal ilmunya sudah dapat di situ. Banyak kok kita bisa pelajarin transaksi forex secara cepat, scalping seperti apa banyak. Banyak juga yang melakukan swing gitu. Itu kan pilihan. Nah, mungkin karakter orangnya yang salah. Betul. Dan kalau kita melihat ceritanya nih Pak ya, dia awal pinjem dari pinjol itu sekitar 300.000 gitu ya. Yeah. Dan di saat 300.000 itu dia MC, itu harusnya dia sudah mulai ibaratnya berpikir nih, oke. Lampu merah. Lampu merah dong. Udah ada ibaratnya, oh saya ternyata belum siap masuk ke market ini. Yeah. Saya belum tahu cara trading yang tepat seperti apa, makanya saya mengalami kerugian. Uniknya adalah ini ngegulung Pak. Dia melakukan keputusan yang lebih
Resiko lagi. Beresiko lagi, resikonya malah ditingkatkan. Mereka akhirnya pinjam lebih gede lagi terus MC lagi. Dan itu yang nutup gitu ya. pengen cepat nutup. Artinya pengaturan resikonya itu juga tidak baik, nekat. Dan seharusnya evaluasi lebih cepat. Oke lah, dia serakah dalam arti pinjem online gitu ya 300.000, tapi di saat dia harusnya rugi 300.000 itu harusnya dia sudah mulai berhenti dan berpikir, oke, rugi nih dari dana yang disiapkan, artinya ada hal-hal yang perlu saya pelajari lagi. Mengakui bahwa oke, saya belum siap. Bukan malah pinjol lagi, mengulangi cycle yang sama sampai berkali-kali. Itu yang jadi kesalahan yang tadinya kecil makin lama jadi melebar sampai dia akhirnya pinjol 20 juta. Ya, artinya apa? Overconfidence. Kalau dalam transaksi forex kan ada overconfidence itu bermasalah. Ya tadi berlipat. Sebelum berlipat dia confident banget untuk masuk. Dan aku sangat yakin di saat dia rugi 300.000 itu dia masih confidence sebenarnya. Masih bisa hasilnya. Ini masih bisa nih nutup nih. Tapi pengen cepet. Betul. Dalam kondisi sebenarnya belum siap masuk ke marketnya. Betul. Dan kalau kita berbicara soal antara judi online dan trading forex nih Pak ya, sebenarnya ada nggak sih tips buat Pak Dwi nih, terutama buat orang-orang yang mungkin masih terjebak dalam pinjol dan mulai melirik forex gitu Pak. Buat masuk ke forex itu hal apa aja yang perlu mereka siapkan supaya tidak menganggap forex itu sebagai judi online, supaya tidak terjebak dan tidak mengulangi cerita-cerita yang terjadi sama Banu Loket tadi. Ini korban judi online, korban pinjol belajar forex atau gimana dari nol? Orang umum. Dua-duanya Pak, coba. Nah, kalau yang korban itu mungkin masih dalam keadaan emosi kali ya. Betul. Sebaiknya menenangkan diri dulu, cari waktu kesadaran penuh untuk belajar forex. Bahkan menurutku kalau memang ngumpulin dana dulu nggak dipakai buat forex juga menurutku tidak masalah. Iya, selesaikan masalah dulu. Move on dulu Pak. Move on dulu, diam dulu. Pasti emosi kan gitu. Bagi yang belum terjun ke dunia pinjol ataupun pengen cari-cari peluang, pelajarin forex dulu. Dulu apa sih peluang yang bisa didapat. Yakin nggak itu bisa dipelajarin oleh mereka. Kemudian kalau sudah belajar, ya demo dulu gitu. Di pinjol di judi online ada demo account nggak sih? Saya nggak ada tuh. Betul. Ya kan? Nggak ada kesempatan untuk itu gitu. Betul. Kalaupun dikasih kesempatan, aplikasi masing-masing aplikasi juga bisa berbeda angka kok gitu kan. Kalau ini kan nggak. Ya pelajarin forex secara lihat-lihat dulu deh. Kemudian perlu demo dulu gitu. Iya, nggak perlu sampai ngeluarin uang banyak dulu. Ya, nggak perlu pinjol dulu. Jangan pinjem boleh. Kalau boleh saya katakan jangan pinjem dana dari manapun. Kemudian uang yang dipakai juga sebetulnya yang sudah dialokasikan. Betul, dan di kita nggak perlu dana terlalu besar, nggak perlu pinjol dulu. Kita bisa latihan dulu nih di demo. Lihat dulu marketnya seperti apa tuh bisa banget di awal. Jadi nggak perlu sampai pinjol berulang kali sampai akhirnya ludes segitu banyak gitu Pak ya. Sayang. Oke, dan artinya sebenarnya banyak hal banget yang jadi pembeda antara judi online dan trading, dan semoga sebenarnya ini jadi pembelajaran buat kita semua, jadi bekal buat kita berikutnya kalau kita mau trading seperti apa, kita harus mulai menghindari judi online. Itu udah kita bahas semua nih Pak. Ada sebenarnya satu hal menarik lagi nih yang marak sebenarnya selain judi online gitu Pak ya. Di kita di Indonesia juga sekarang udah marak banget masuk AI, itu banyak banget Pak. Oh iya, itu dia. Ya, ChatGPT juga udah masuk. Agak melenceng nih ya dari tadi ya. Tapi ini menurutku ceritanya cukup menarik juga. ChatGPT juga lagi naik-naiknya. Semua orang melakukan aktivitas apapun larinya sekarang nanya sama AI. Betul. Dan itu instan banget gitu ya. Jadi yang menurutku memicu pertanyaan di kepala aku nih Pak ya, mumpung kita lagi ngobrol juga, apakah peran AI, peran ChatGPT ini ke depannya
ibaratnya bisa menggantikan kita sebagai trader. Jadinya kita punya mesin yang trading sendiri, profit sendiri, otomatis gitu ya. Kalau menurut Pak Dwi bagaimana Pak melihat fenomena ini? Ini fenomena yang paling menarik menurut saya 1 tahun terakhir nih. Ya. Cepet banget nih. Cepet banget. Bahkan saya mempelajari itu tentang ChatGPT apa sih gitu ya. Ini awam bagi saya, apalagi orang awam terhadap program segala macam ya. Ketika dicoba, waduh, bagus juga nih untuk membantu keputusan. Kemudian ini pengalaman saya ya, pakai ChatGPT itu. Sangat membantu Albert. Sangat membantu. Tapi harus sadar dia adalah second opinion. Bukan keputusan utama. Karena apa? Karena dia sebetulnya nggak ngerti apa-apa. Kita kasih tahu pengetahuan, dia serap. Dia analogikan sama dia. Kemudian dia olah sama dia, baru ada keputusan. Tapi ingat tuh, yang punya resiko kan kita sebagai manusia, yang punya duit, bukan dia gitu ya. Artinya keputusan tetap di kita. Kita merintahkan dia harus benar. Kalau kita perintahkan dia nggak benar, ya nggak ada hasilnya juga gitu. Jadi menurut saya ini membantu nih ChatGPT teknologinya. Karena kemampuan kita terbatas, kemampuan dia nggak terbatas. Tapi dia nggak punya duit gitu. Yang punya duit kita. Maka dari itu keputusan di kita gitu. Resiko ada di kita. Nah kalau digabungkan ini power cukup bagus. Apalagi ditambah platform kita di MetaTrader 5 itu ada fasilitas untuk menggabungkan AI itu antara ChatGPT dengan AI-nya platform. Itu membantu tuh. Dan kalau aku bertanya nih Pak ya, dari pengalaman Pak Dwi sendiri yang udah trader profesional, udah lama juga di market, apakah saran-saran yang diberikan oleh ChatGPT mengenai trading itu kalau Pak Dwi lihat sendiri saran-saran yang valid atau sebenarnya tidak valid? Sekali lagi ketika situ sudah ada keputusan kita harus backtest. Backtest itu menandakan itu valid apa enggak sih? Dan kita harus forward test. Harus dikonfirmasi ulang ya Pak? Iya, karena market itu dinamis gitu ya. Berarti penggunaan ini harus terus berkembang. Menanyakan dia itu harus terus menerus gitu. Supaya dia bisa sempat belajar tentang keadaan market yang sangat dinamis. Dalam arti kata kalau dibilang valid nggak valid ya tergantung kita juga. Kita mau pakai dia apa enggak. Filternya ada di kita. Dana kita ya nggak bisa 100% percaya ke dia, nggak bisa langsung gebuk gitu. Ya kita harus berhati-hati juga dengan penggunaan yang dananya sendiri punya kita gitu. Kemudian kita jalankan jalanin ke market aslinya. Sudah forward test ya kita jalanin ke real account. Itu harus tetap diawasin. Karena apa? Sekali lagi yang berkuasa terhadap pergerakan harga adalah market pasar yang sangat dinamis. Sedinamis-dinamisnya market itu terpola. Nah, pola itu yang harus kita kuasai. Bukan dalam arti kata pola chart, enggak bukan itu juga gitu. Pola perubahan cepatnya itu kecepatan berubahnya pola yang harus kita pelajarin. Sekali lagi pengalaman saya nih, kita tuh kadang-kadang kalau kelihat pola yang kita percaya bahwa pola ini naik, 100% percaya gitu dengan pola naik, tapi nggak ada opsi. Nah, opsinya ada di mana? Dana kita yang harus kita jaga. Jadi fokusnya bukan hanya di pola itu, tapi secepat apa perubahan pola itu terjadi. Ini menurut saya bisa dibaca nih sama ChatGPT dengan perhitungan dia atau dengan saran-saran yang dia punya gitu. Mungkin nih Pak, pertanyaanku berikutnya, untuk kondisi sekarang saat ini, apakah misalnya saya trader pemula yang benar-benar nol, bisa menggunakan ChatGPT untuk menghasilkan keuntungan dari market? Apakah sekarang sudah siap untuk belajar awal forex dulu? Belajar dulu pelan-pelan, bertahap lah. Jangan sampai kita langsung tergantung 100% sama teknologi ini gitu. Sekali lagi saya bilang ini dinamis. Market itu sangat dinamis. Ya mungkin sekarang ada ChatGPT, nanti mungkin tahun depan ada lagi yang bukan itu gitu. Ada yang lebih gede lagi gitu. Dan itu yang kita pelajarin. Penggunaan ChatGPT itu seperti apa, kemudian penggunaan forex itu seperti apa, kemudian kita kembangin. Jadi maksud saya intinya jangan 100% kita percaya sama ChatGPT. Itu teknologi nih. Balik lagi untuk sekarang
kita mesti bisa sendiri dulu juga. Ya. Balik lagi, ChatGPT sebagai second opinion Second aja. opinion. Trader itu maksud saya nggak bisa digantikan. Sama ChatGPT nggak bisa digantikan. Karena emang gerakan market siapa sih sebetulnya? Intinya kan manusia. Ya. Ya itu, masa manusia dikalahkan sama mesin? Manusia itu harus lebih cepat berkembang. ChatGPT siapa yang buat? Manusia. Manusia. Berarti manusianya harus lebih di atas daripada dia gitu. Oke, mungkin kalau pembahasan kita hari ini Pak, udah cukup sampai situ aja. Thank you banget buat Pak Dwi udah sharing-sharing mengenai judi online, mengenai AI sedikit di akhir ya. Semoga bisa ngebantu teman-teman di rumah dalam menambah wawasan mereka lah Pak ya. Dalam trading, terutama di market forex. Dan mungkin ini episode kali ini cukup sampai situ aja. Thank you banget teman-teman udah nonton. Pastiin kalian udah subscribe supaya nggak ketinggalan video-video kita lainnya. Pasti kita bakal rajin nih Pak bikin semakin menarik sebetulnya, semakin kesini pasar forex semakin menarik dengan perkembangan teknologi yang ada, semakin bisa dibedah untuk mendapatkan sesuatu yang lebih besar lagi. Saya yakin seperti itu. Dan kalau teman-teman dari habis nonton podcast ini ternyata tertarik mau coba trading forex, bisa langsung download aplikasi MFX, linknya ada di kolom deskripsi. Kalian bisa latihan demo dulu pakai akun virtual, pakai dana virtual, menggunakan kondisi market real. Jadi nggak perlu ibaratnya langsung deposit menggunakan uang asli. Kalian bisa latihan dulu di akun demo di MFX. Dan linknya ada di kolom deskripsi, kalian bisa download dari sana. Dan buat teman-teman nih yang suka sama video hari ini bisa langsung like. Dan biar kita makin semangat juga nih Pak. Betul. Bikin episode-episode lainnya. Plus kalau kalian punya pertanyaan buat pembahasan hari ini atau pembahasan di podcast yang akan datang, langsung aja komen di kolom komentar. Nanti akan kita jawab dan kita bahas di episode-episode berikutnya. Oke, sekian untuk video hari ini. Aku dari Albert pamit diri. Saya Dwi. Dadah.